Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di sini dalam rangka menuntut ilmu agama ini, salah satunya menuntut ilmu perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar lebih mudah bagi kita juga untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana kajiannya? Di bulan yang lalu kita membahas sesuatu dan ana rasa kita berhenti di tengah-tengah. Sampai mana? Apa yang kita bahas di kajian yang lalu? Hah? Peristiwa? Sudah dibelah dadanya Rasulullah? Sudah dibelah? Belum? Baik. Ya, kita sudah jelaskan di kajian yang lalu bahwasanya bagaimana cerita seorang Halimah Sa'diyah saat hendak menyusui Rasulullah SAW, bahwasanya awalnya beliau tidak berniat untuk membawa Rasulullah SAW karena Rasulullah anak yatim, ya, karena beliau berharap uang, dan itu kerjaannya para wanita yang ada di Bani Sa'idah, yang ada di Taif, mencari harta dari yang menyusui anak. Dan itu kebiasaannya orang Arab terdahulu, kalau punya anak dititip ke kampung-kampung biar anaknya tidak terkontaminasi sama keburukan-keburukan hiruk pikuk di kota besar. Karena pada waktu itu di Mekah adalah kota yang terbuka, ya. Orang datang dari segala penjuru, orang Arab kah, orang yang bukan orang Arab, dengan bahasanya masing-masing, bahasa Romawi, nanti bahasa Persia, mungkin ada bahasa-bahasa yang lain-lain. Maka dititipkanlah anak-anak mereka di kampung-kampung. Yang pertama, kenapa alasannya? Agar tumbuh dengan sehat, jauh dari virus-virus, jauh dari penyakit-penyakit yang dibawa sama orang-orang dari luar Makkah. Zaman dulu mungkin tidak ada apa istilahnya vaksin atau tidak ada imunisasi, ya. Jadi kalau ada kelahiran anak-anak sudah agak beranjak mulai besar, dikirim ke kampung agar lebih sehat. Karena hawa di kampung, mungkin di kampung lebih tertutup, orang tidak sembarangan bisa masuk dan lebih sehat di sana. Alasan yang kedua, untuk memperkuat bahasa Arab mereka supaya bahasa Arabnya tidak terkontaminasi dengan bahasa-bahasa lain. Karena di Makkah bercampur banyak bahasa, ada logat Arabnya saja sudah mungkin beda-beda logatnya, belum lagi dengan bahasa-bahasa dari orang-orang luar yang masuk ke Makkah. Karena kita tahu bahwasanya Makkah itu memang dibuka, ya, dari seluruh jazirah Arab atau seluruh dunia yang tahu, mereka datang ke Makkah untuk beribadah. Mereka tahu bahwasanya itu tempat suci, gitu. Menghindari itu semua agar bahasa anak-anak mereka tidak rusak, tetap fasih, dikirim ke Al-Badiyah, dikirim ke kampung. Dan juga yang terakhir, agar anak-anak mereka bisa hidup, ya, tidak rewel atau tidak cengeng, ya. Jadi bisa mandiri, hidup lebih kuat, hidup susah dari kecil supaya kuat mentalnya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di kemudian hari.
Ya, maka dibawalah sama Halimah Sa'diyah sebagaimana yang sudah kita kisah. Namun para jamaah sekalian, dikisahkan saat Halimah Sa'diyah sudah sampai kepada titik akhir penitipannya anak tersebut atau Muhammad SAW, sudah sampai ke waktu akhirnya untuk dikembalikan, sedangkan Halimah Sa'diyah ngerasa anak ini membawa berkah, dia merasa bahwasanya hidupnya tidak sama seperti yang dulu. Yang dulu susah, kering kerontang cari uang, sekarang subhanallah, keberkahan datang. Dan dia ngerasa anak ini sepertinya bawa berkah. Dia berpikir gimana caranya untuk melobi Aminah, ibunya Rasulullah SAW, agar bisa tetap anak ini dititip di saya saja. Halimah Sa'diyah tidak bilang bahwasanya, oh anak ini membawa berkah, unta saya jadi gemuk, banyak susunya, kambing-kambingnya juga sehat walafiat gara-gara ada dia tidak nyebut itu. Tapi gimana caranya dia melobi Aminah supaya Rasulullah SAW tetap ada di situ. Akhirnya dia berangkat ke Makkah, karena ya orang zaman dulu meskipun mungkin belum tahu Islam, ya belum ada atau belum ngerti sama Islam, Rasulullah belum diutus, tapi ada yang namanya sifat amanat, sifat kejujuran itu ada. Sudah sampai ke waktunya, dibawa sama dia. Dia bilang, wahai Aminah, ini sudah sampai waktunya anakmu saya kembalikan, tapi saran saya lebih baik anakmu ini dititip di saya saja. Biar aku bawa, supaya anakmu tidak sakit-sakitan, biar anakmu sehat, sudah ikut saya saja. Kata Aminah, oh kalau kayak gitu ya sudah, tidak apa-apa, bawa aja. Subhanallah, dibawalah lagi sama Halimah Sa'diyah, dikasih waktu lagi untuk yang merawat Nabi Muhammad SAW. Namun datang suatu tragedi para jamaah sekalian yang membuat Halimah Sa'diyah mengurungkan niatnya mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya, karena mereka menjaga amanat. Mereka takut amanat yang dititipkan itu hilang atau rusak. Ya sama kayak antum dititipi mobil sama orang, silahkan titip. Tidak semudah itu terus anak antum mau pakai mobilnya terus sama antum dipakai, tidak semudah itu. Apalagi mobilnya mobil mahal, udah lebih baik balikin aja daripada rusak nanti kita panjang lebar. Ya, balikin aja. Nah ini yang dialami sama Halimah Sa'diyah, mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bercerita, ditanya oleh seseorang, kaifa kana awwalu sya'nuka ya Rasulullah, gimana dulu ceritamu wahai Rasulullah SAW? Gimana tuh cerita? Maksudnya pas dibelah dadanya. Rasulullah cerita, kanat hatinati min Bani Sa'ad bin Bakar. Dulu aku dirawat sama seorang wanita di kampung sana Bani Sa'ad bin Bakar di Taif. Fantalaqtu ana wa ibnin laha fi buhmin lana. Dan suatu hari aku berjalan bawa kambing-kambing punyanya ibu, punyanya Halimah Sa'diyah. Mana kita tahu Halimah Sa'diyah punya kambing-kambing yang digembalai oleh Halimah Sa'diyah. Ana bersama anaknya Halimah Sa'diyah, ana bawa itu untuk cari makanan kambingnya. Ana berangkat sama anaknya, masih umur 4-5 tahun kira-kira, jalan sama saudara sepersusuannya. Fantalaqtu ana wa ibnin laha fi buhmin lana wa lam na'khudh ma'ana zadan. Tapi sayang, kita lupa bawa bekal. Ya ini panas, ya terik matahari, mestinya bawa bekal, ada makanan atau mungkin ada air, lupa, tidak dibawa. Fakultu ya akhi, lalu aku katakan, kata Rasulullah kepada saudara sepersusuanku ini, anaknya Halimah Sa'diyah, idhab fa'tina bizadin min indi ummina, pergi kamu ke rumahnya ibu, ambil itu bekal buat kita. Fantalaqtu akhi, akhirnya saudaraku berangkat mengambil apa yang semestinya diambil. Wa makathtu 'indal buhmi fa aqbala ta'iran abyadan ka'annahuma nasran. Akhirnya saat saudaraku berangkat, saat saudaraku mengambil apa yang seharusnya diambil, aku duduk di situ sambil jagain kambing-kambing. Tak bergerak, duduk di tempat situ, ditunggu sama Nabi Muhammad SAW. Dari kejauhan aku melihat seperti ada dua burung besar berwarna putih dari kejauhan.
ada sayapnya. Seperti burung nasr, nun sa'ra. Kalau antum lihat di Google, itu burung yang besar yang biasanya suka makan bangkai. Tahu? Burung apa namanya? Apa namanya? Iya, burung apa namanya? Iya, nazar ya namanya ya. Iya. Yang besar itu. Warna putih besar, ada sayapnya. Datang dari kejauhan. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Lalu ini ada dua nih yang turun. Ada sayapnya kelihatan. Yang satunya bilang ke temannya, huwa. Apa ini orangnya? Nunjuk-nunjuk ke arahnya Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya, kata yang satunya, iya betul ini orangnya. Fa'aqbala yabtadirani fa'akhadani fabatahani lilqafa fashaqqa batni. Akhirnya mereka itu bersegera menghampiriku, kata Rasulullah, lalu memegangku, aku dipegang. Ini dua orang dewasa para jamaah sekalian. Ini ya Rasulullahnya masih umur 4-5 tahun kira-kira. Mereka bersegera kayak buru-buru datang memegang aku, mereka berdua, terus mereka membaringkanku. Lalu mereka membelah perutku. Jadi dibelah dari daerah perut sampai ke atas para jamaah. Thumma istakhraja qalbi fashaqqah. Mereka belah itu, terus mereka ambil jantungku. Bayangkan jamaah, diambil jantungnya. Fashaqqah, jadi sudah perutnya dibelah, diambil jantungnya, sekarang jantungnya dibelah juga. Fastakhraja qalbi fashaqqahu, dikeluarin jantungnya terus dibelah sama mereka berdua. Fa akhraja minhu alaqatain saudawayain. Mereka mengeluarkan dari jantungku ada dua gumpalan warna hitam. Faqala ahaduhuma li sahibihi, yang satunya bilang ke temannya, I'tini bima'i thaljin, datangkan air es. Faghasala bihi qalbi, air itu datang dan lalu dijadikan sebagai pencuci jantungku. Thumma qala, lalu salah satu di antara mereka berdua mengatakan, I'tini bis-sakinah atau I'tini bima'in barad, datangkan air dingin. Yang tadi air es, ada esnya, sekarang datangkan air dingin. Faghasala bihi qalbi, mereka cuci jantungku. Yang tadinya, yang pertama air esnya dibuat untuk mencuci tempatnya jantungnya dari badannya. Jadi sudah dibelah, diambil jantungnya, dalamnya itu tempat jantungnya dicuci, dikasih air, ada esnya. Terus minta air dingin lagi, jantungnya yang dibelah tadi dicuci sama air dingin. Tsumma qala, lalu dia berkata lagi, I'tini bis-sakinah, datangkan ketenangan. Fadharraha fi qalbi, lalu datangkan ketenangan dan sama mereka ditabur di hatiku atau di jantungku. Tsumma qala ahaduhuma li sahibi, lalu yang satunya bilang kepada yang satunya, hasbu, fahasahu wa khatama alaihi bi khatimin nubuwah. Jahit sekarang. Sudah selesai, dibelah, diambil jantungnya, dibelah dua, dikeluarin kotorannya, jantungnya dicuci, dalamnya tempat jantungnya dicuci, dimasukin lagi, dijahit jantungnya yang tadi dibelah dua, dimasukin terus badannya dijahit. Sebelum dijahit disuruh tebarkan ketenangan dalam hatinya. Setelah itu dijahit, ditutup semua, lalu dicap dengan cap kenabian. Dicap dengan cap kenabian para jemaah, yang mana dikatakan, diriwayatkan bahwasanya cap kenabiannya itu seperti daging yang tumbuh, besarnya seperti telur puyuh kurang lebih, bentuknya seperti tai lalat yang besar yang ada bulunya itu. Ya mungkin orang bilang apa istilahnya? Ya seperti tompel seperti itu, tapi di belakang posisinya ya ada rambutnya yang tumbuh sedikit, besarnya seperti telur puyuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fafaraqtu faraqan syadidan." Sungguh aku merasakan takut yang sangat
Talaqtu ila ummi, akhirnya aku bersegera pulang. Ya selesai dikerjain, dicap, ditinggal terus. Lalu aku pergi kepada ibuku, fa akhbartuha billadzi laqaituhu. Akhirnya aku ceritakan atas apa yang terjadi kepadaku barusan. Kata ibunya, kata Halimah Sa'diyah, u'iduka billahi. Aku berlindung meminta kepada Allah agar engkau dijauhkan dari hal-hal buruk. Katanya ibunya, farahiltu ba'iran laha, atau farahaltu ba'iran laha. Akhirnya aku dinaikkan ke tunggangannya dia. Bersama ibuku juga Halimah Sa'diyah naik juga. Faja'alatni 'ala ar-rihal. Wa raqibtu amanati, atau wa raqibtu khalfi hatta balaghani, wa raqibat khalfi hatta balaghana ummi. Dibawa, ya, Rasulullah didudukkan di depan, Halimah Sa'diyah yang di belakangnya, dikembalikan ke ibunya, ke Aminah. Aminah kaget, kemarin kamu bilang biar dididik saja, dibesarkan di kampung, sekarang kok tiba-tiba dibalikin. Halimah Sa'diyah bilang, addaitu amanati wa dhimmati, sudah sampai sini amanatku aku serahkan. Ya, akhirnya diceritain sama Halimah Sa'diyah atas apa yang terjadi. Bahwasanya anak ini cerita begini. Ya. Aku takut, kata Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad ini kayak orang kesurupan atau gila atau gimana. Takut Halimah. Daripada salah-salah lebih baik dikembalikan. Katanya, setelah diceritakan oleh Halimah Sa'diyah ke Aminah, kata Aminah, ini hal biasa. Kenapa demikian? Inni ra'aitu hina kharaja minni. Sungguh aku melihat, katanya Aminah, saat anak ini lahir dari perutku, aku melihat aku melihat cahaya yang menerangi, seakan-akan cahaya itu menerangi istana-istana di Syam. Jadi tidak kaget kalau terjadi seperti itu kepada anak ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada riwayat yang lain para jamaah sekalian, diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Imam Muslim. Rasulullah SAW bercerita bahwasanya suatu hari Jibril datang kepadanya, wa huwa yal'abu ma'al ghilman, yang mana pada waktu itu Rasulullah lagi main-main semua sama anak-anak kampung yang ada di Bani Sa'idah. Kisahnya agak berbeda sedikit, tapi intinya sama. Yang pertama lagi berdua aja. Saudaranya pulang, tahu-tahu Jibril datang. Kalau kisah yang satunya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ceritanya Rasulullah lagi main sama anak-anak kecil yang lain, fa'akhadhahu fasara'ahu fashaqqa an qalbi. Tahu-tahu datang Jibril, dipegang Nabi Muhammad SAW, lalu ditidurkan, lalu dibelah dadanya. Fastakhraja minhu 'alaqat. Lalu dikeluarkan sama Jibril beberapa gumpalan-gumpalan berwarna hitam, dan Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitan minka. Ini bagian setan dari dirimu. Ini kalau tidak dikeluarin, setan bakal masuk dari jalur ini. Ya, jadi subhanallah, ini bukti bahwasanya Rasulullah SAW ini sudah disiapkan dari kecil untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Ditutup jalur-jalur setan supaya Rasulullah SAW tumbuh besar di atas kebaikan, di atas akhlak yang mulia, jadi orang baik, tidak sama teman-temannya yang lain. Tidak ada acara-acara Rasulullah melanggar, bikin sesuatu yang memalukan, menyembah berhala, minum khamar, berzina, tidak ada seperti itu. Sudah dari kecil dibersihin sama Jibril. Allah perintahkan untuk bersihkan supaya tidak sama anak-anak yang lain. Supaya nanti teman-temannya tidak bilang, Muhammad, ente ngaku jadi nabi. Dulu itu sama kita, CS dulu bareng-bareng. Buat kriminal sama-sama. Kok sekarang ngaku jadi nabi? Supaya tidak ada bahasa seperti itu. Allah siapkan dari awal. Supaya Rasulullah tetap sebelum jadi nabi, dari kecil sudah menjadi orang baik. Tidak ada cacatnya, tidak ada bikin hal-hal yang aneh-aneh, tidak ada bikin dosa-dosa, tidak ada bikin sesuatu yang merendahkan akhlak beliau. Sesuatu yang menjadikan orang menghina beliau. Loh, ente dulu kan sama kita sama dulu bareng-bareng. Kok sekarang ngaku jadi nabi? Menutup hal itu Allah sudah siapkan dari beliau kecil. Setelah dikeluarkan hatinya, disebutkan di sini fastakhraja minhu 'alaqah, kotorannya dikeluarkan. Dan Jibril bilang, ini bagian setan dari dirimu. Thumma ghasalahu fi tissin min dhahabin bima'i Zamzam.
Lalu jantungnya Rasulullah itu ditaruh di nampan dari emas dan disiram dengan air zam-zam. Thumma la'amahu thumma adahu fi makanihi, dibersihkan terus ditutup jantungnya, dimasukkan lagi, diletakkan di tempatnya. Wajah al-ghilman yas'auna ila ummihi. Anak-anak yang tadi main itu ngelihat Rasulullah, lihat temannya Muhammad dibegituin orang, kabur semuanya, datengin rumahnya Halimah Sa'diyah, ngasih tahu apa yang terjadi. Kata mereka, inna Muhammadan qad qutil. Wahai ibu, itu Muhammad dibunuh sama orang. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqilun. Dibilang Muhammad sudah terbunuh, kaget Halimah Sa'diyah, didatengin. Di mana? Di sana didatengin. Bareng-bareng sama anak-anak kecil itu tadi. Ternyata saat kembali Rasulullah sudah lagi duduk pucat, takut. Qala Anas, katanya Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, kuntu ara asar dzalik al-makhiti fi sadrihi. Dan aku pernah melihat bekas jahitannya Jibril itu di dadanya Rasulullah SAW. Saat Rasulullah sudah dewasa, Anas bin Malik lihat, ana pernah lihat ada memang bekas jahitan itu di dadanya Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan ini suka digoreng-goreng di kalangan orang-orang kafir bahwasanya ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk akal. Mana mungkin ada orang bisa hidup jantungnya dilepas dan lain sebagainya. Mungkin dulu mereka bisa bilang seperti itu. Ada beberapa bantahannya. Mungkin dulu mereka bisa bilang seperti itu. Tapi sekarang banyak kejadian orang yang bermasalah jantungnya, dikeluarin jantungnya beberapa jam sampai 20 jam, sementara darahnya dikompas sama mesin. Bisa. Diperbaiki jantungnya, akhirnya nanti dipasang lagi jantungnya. Kalau sekarang mungkin mereka tidak pakai alasan seperti itu. Karena sudah ada kejadiannya bisa. Dulu mereka bilang tidak mungkin, sekarang sudah mungkin. Tapi mereka bilang ini aneh. Kenapa? Kok mereka bilang aneh? Ya namanya mukjizat itu ya aneh, jemaah. Ya mukjizat semuanya aneh. Kalau tidak aneh ya bukan mukjizat. Katanya para ulama, arti dari mukjizat adalah kemampuan yang melebihi rata-rata dari manusia biasa. Sesuatu yang khariqun lil adah, yang di luar kebiasaan. Kalau masih di daerah kebiasaan, ya bukan mukjizat. Gimana ceritanya Nabi Isa masih bayi, baru lahir, sudah bisa ngomong, inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Masih kecil dia bisa bilang seperti itu, aku adalah hamba Allah, Allah menjadikanku sebagai nabi, Allah ngasih kepadaku kitab, Injil, wa ausani, dan Allah berpesan, ngasih tahu aku untuk dengan sholat agar aku keluarkan zakat, dan untuk berbakti kepada ibu. Seorang bayi bisa berbicara. Kok mereka tidak bilang aneh? Tapi kalau bagian Nabi Muhammad dibilang aneh sama mereka. Nabi Musa gimana ceritanya? Tongkatnya jadi ular. Gimana jemaah? Zatnya kayu berubah jadi ular. Yang membuat semua para penyihir pada waktu itu di sana bersujud. Masuk Islam semua. Karena penyihirnya tahu bahwasanya kayu-kayu mereka, tali-tali yang mereka lempar itu tidak berubah jadi ular, tapi mereka sihir mata-mata orang supaya melihat itu sebagai ular. Tapi mereka tahu tongkatnya Nabi Musa saat dilempar ini bukan sihir. Tukang sihir itu tahu mana yang sihir, mana yang bukan sihir. Ini tongkatnya jadi ular beneran. Zatnya kayu berubah jadi ular. Terus jadi kayu lagi. Makanya mereka semua sujud masuk Islam. Gimana? Aneh atau tidak? Aneh. Yang namanya mukjizat, ya pasti. Selanjutnya para jemaah sekalian subhanahu Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada ibundanya. Sebagaimana yang kita sebutkan barusan, bahwasanya karena Halimah Sa'diyah merasa takut, akhirnya Halimah kembalikan Rasulullah SAW kepada ibundanya. Disebutkan di sini wara'at Aminah wafa'an lidzikra zawjiha ar-rahil.
an tazura qabrahu bi Yathrib. Aminah teringat tentang suaminya ya, yang mana kita sebutkan di kajian-kajian yang lalu bahwasanya Abdullah itu meninggal dunia dalam posisi beliau sedang safar ke Madinah, meninggal di Madinah pada waktu itu di Yathrib. Akhirnya Aminah berinisiatif ingin berziarah, ajak anaknya untuk datengin kepada kuburannya bapaknya, mau ngasih tahu ke anaknya dan juga mau ziarah ke family-familinya. Yang mana kita sebutkan atau dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bibi-bibinya Abdullah itu banyak ada di Madinah. Karena Hashim itu pernah menikah dengan seorang wanita yang ada di Madinah. Jadi punya anak di sana, punya bibi-bibi, masih familinya Rasulullah SAW. Diajak ke sana untuk bersilaturahmi karena mereka dulu juga menjaga hubungan silaturahmi. Akhirnya berangkat ke Madinah sama ibunya, ditemani juga oleh pembantunya ibunya yang bernama Ummu Aiman. Fakharajat min Makkah qati'atun rahilah qabla 500 km. Perjalanan yang jauhnya 500 km dari Makkah ke Madinah bersama anaknya yang yatim yaitu Muhammad dan juga pembantunya Ummu Aiman dan juga ya, dipimpin sama Abdul Muttalib berangkat ke Yathrib. Abdul Muttalib juga muziarah. Ini di sini ada bibik-bibiknya dia, keluarga-keluarga dari ibunya. Ya, salah satu istri bapaknya. Apa kata Syahran? Akhirnya tinggal di Madinah selama 1 bulan. Thumma qafil. Akhirnya pulang ke Makkah. Wa bainama hiya raji'atun. Dan saat di jalan pulang para jamaah sekalian dari Madinah mau menuju Makkah, dari Yathrib mau menuju Makkah, idh yulahiquhal marad. Ibunya Rasulullah sakit. Bayangkan jamaah, ya sudah lahir tidak punya bapak, yatim, sudah agak besar, umur 6 tahun, sudah ngerti, atau punya anak tahu ya, anak umur 4 tahun, 5 tahun itu sudah ngerti ini bapak, ini ibu, yang sudah tahu kasih sayang kepada ibunya, kepada orang tuanya. Rasulullah lihat sendiri ibunya sakit keras. Wa yuliha 'alaiha fi awail tariq, yang mana sakit itu mulai dia rasakan saat hendak berangkat pulang dari Madinah ke Mekah. Jadi bukan sakitnya di tengah jalan, bukan. Jadi dari saat awal mau berangkat itu sudah merasakan sakit. Dan Rasulullah lihat ibunya kesakitan sampai ibunya meninggal dunia. Rasulullah lihat para jemaah. Gimana kita lihat cobaan Rasulullah SAW. Sudah hidup, bapaknya nggak ada. Di tengah jalan, habis perjalanan, habis jalan lah istilahnya, habis liburan mungkin, di tengah jalan Rasulullah lihat ibunya sakit sampai helaan nafas terakhir ibunya Rasulullah lihat ibunya meninggal dunia. Akhirnya ibunya meninggal di satu tempat. Siapa yang masih ingat namanya? Hah? Di mana posisinya? Posisinya di Al-Abwa, namanya Abwa, satu tempat, satu kampung di antara Makkah dan Madinah. Sudah jauh dari Madinah, sudah jauh dari Makkah. Bayangkan jamaah, ini hanya beberapa orang saja di situ. Rasulullah, pembantunya, ibunya sama kakeknya. Terus tahu ibunya meninggal, sisa dia sama pembantunya sama kakeknya. Bayangkan jamaah. Dan betul kata Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Sebesar-besar ujian seseorang itu adalah dialami oleh para nabi. Ujiannya Rasulullah SAW tidak pernah putus. Dari lahir sudah diuji, tidak ada bapaknya. Tidak lama setelah itu ibunya meninggal. Tidak lama setelah itu kakeknya meninggal. Terus kita lihat saat Rasulullah menikah sama Khadijah, punya anak 6, mati semua anaknya laki, sisa yang perempuan. Dari semua anaknya meninggal sebelum Rasulullah meninggal, kecuali Fatimah saja. Ujian seorang Nabi dan Rasul. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Paling besarnya ujian itu dialami oleh seorang Nabi.
Yang paling besar ujiannya dari Allah seorang Nabi. Lalu yang semisal sama Nabi. Orang-orang soleh. Orang-orang yang mengumumkan keimanannya, aku orang beriman, aku sudah tobat, itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pelaku dosa setiap hari semau-mau hidup, belum tentu mereka diuji, bisa jadi sama Allah dikasih nikmat terus, biar semakin lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka para manusia merasa bahwasanya mereka itu saat mengatakan aku beriman, aku tobat, aku hijrah dan lain sebagainya, terus mereka tidak diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin, pasti diuji. Cuman ujian itu sesuai sama kemampuan, dan Allah yang tahu kemampuan kita. Kita lihat Rasulullah SAW tidak pernah beristirahat, ya dari kecil dikasih ujian, ditempa mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala biar jadi orang besar. Dan ini cobaannya seorang nabi dan rasul. Setelah itu para jamaah sekalian, ya, dikisahkan banyak kisah, riwayat-riwayat yang menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, teringat ibundanya. Ada satu riwayat di sini dari Imam Muslim, ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami duduk bersama Rasulullah SAW di satu safar. Itu kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW. Kita berhenti di satu tempat, sholat 2 rakaat. Tsumma aqbala alaina biwajhihi wa 'ainahu tadrifan. Lalu tidak terasa Rasulullah SAW menghadap wajahnya kepada kami dengan keadaan apa? Sudah air matanya menangis. Faqama ilaihi Umar bin Khattab. Lihat Rasulullah nangis seperti itu, terisak-isak. Umar bin Khattab berdiri. Fafaddahu bil abi wal yaqulu ya Rasulullah malak. Dia bertanya kepada Rasulullah, dia memohon kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok nangis terisak-isak seperti ini? Kata Rasulullah SAW, inni sa'altu Rabbi Azza wa Jalla fil istighfar li ummi. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintakan maaf, memintakan ampun untuk ibuku. Falam ya'tadni, tapi Allah tidak mengizinkan aku. Tidak boleh Rasulullah minta doa ampuni ibuku, tidak boleh, dilarang, semua Allah tidak diberi izin. Ada ma'at aynaya rahmatan laha minan nar. Ya, air mata ini bercucuran menangis, kesian, takut ibu masuk neraka. Fasta'dzantu Rabbi fi ziyaratiha fa'adina li. Tapi saat aku minta izin ke Allah untuk menziarahi kuburan ibuku, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu. Dan Rasulullah melanjutkan, wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, bahwasanya aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya, fazuruha. Adapun sekarang berziarahlah kubur. Ya, walitazidkum ziyaratahu khairan. Agar saat kalian berziarah kubur menambah kebaikan bagi kalian, mengingat kalian kepada kematian. Ini salah satu riwayat yang ada tentang ibunda Rasulullah SAW. Dan juga di riwayat yang lain dari hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Aku minta kepada Allah untuk mintakan ampun untuk ibuku, namun Allah tak memberiku izin. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'atina li. Tapi saat aku minta untuk menziarahi kuburnya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Sudah masuk waktu Isya jamaah? Oh, 10 menit. Kok sudah adzan barusan? Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, sekarang yang tersisa kakeknya sama pamannya. Disebutkan bahwasanya kembalilah Abdul Muttalib ke Makkah, ya, bersama Rasulullah SAW. Wa kanat masyairil hanu fi fuadihi terbu nahwu hafidihil yatim. Yang mana dikenal Abu Talib atau Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Bukan kesian, bukan tidak tega karena ini anak yatim piatu istilahnya kalau di Indonesia,
Anak yang tinggal bapak ibunya dibilang yatim piatu. Ya Rasulullah seperti itu. Bukan karena kasihan, tapi karena memang cinta luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ditambah lagi sudah sayang luar biasa, anak yatim pula. Mana banyak riwayat yang menceritakan bahwasanya Abdul Muttalib ini ya, kemana-mana bareng sama Rasulullah SAW. Kadang makan sama-sama, tidur sama-sama. Kalau pergi diajak dari saking cintanya sama Muhammad SAW. Yang bagaimana diceritakan sebuah kisah diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Kana yudau li Abdul Muttalib firashan fi dhillil Ka'bah. Jadi Abdul Muttalib itu dulu punya seperti tempat keagungannya dia di sekitarannya Ka'bah. Yang mana mereka tahu siapa ini Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini orang besar, sebagaimana yang sudah kita kisahkan di kajian-kajian yang lalu. Orang terpandang, orang yang dipertimbangkan sama orang di Mekah, dihormati, dikenal punya sumur Zam-Zam dan lain sebagainya. Dia punya satu firas seperti kasur atau seperti karpet yang bagus, sama dia diletakkan di dekatnya Ka'bah untuk tempat dia duduk di situ. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlanullah. Anak-anaknya semua tidak ada yang berani duduk di situ. Karena menghargai bapaknya. Tidak ada anaknya yang berani duduk di situ. Apalagi orang lain. Dan dikatakan anaknya itu menjaga di sana. Jangan sampai ada orang yang duduk di situ. Maka Rasulullah SAW ya'ti gulam Jubril hatta yajlisu alaihi. Tapi Nabi Muhammad SAW masih umur 6 tahun kira-kira saat ditinggal ibunya, masih kecil. Umur 6 tahun ini belum SD para jemaah ya. SD itu mulai umur 7 kalau tidak salah ya. Sekarang kurang lebih seperti itu. Nabi Muhammad datang ke situ, semaunya dia duduk. Dilarang sama paman-pamannya. Jangan, tempatnya Abah ini tidak boleh kamu duduk di situ. Ribut ini anak-anaknya Abdul Muttalib. Sama pamannya disuruh minggir, ditarik. Tidak boleh duduk di situ. Ini kursinya tempatnya apa? Sebentar lagi Abdul Muttalib datang para jemaah sekalian. Lihat Nabi Muhammad dilarang. Lihat cucunya yang paling dia sayang dilarang duduk di situ. Da'u ibni hadha. Biarin anak-anak. Cucu anaknya, biar suruh duduk di situ. Tak masalah, suruh duduk. Sehat hati anaknya para jemaah. Ya, ini kita tidak boleh duduk di sini. Kita sudah larang-larang, kita yang dimarahin. Disuruh duduk di situ, biarin. Ini anak-anak, ini orang bakal jadi orang. Ini ya. Dia ngasih lihat cintanya sama Rasulullah SAW. Semuanya jadi ma'ahu ala firashihi, lalu di pangku Rasulullah duduk sama-sama sama Abdul Muttalib di tempat kekuasaannya itu, di singgasananya itu, atau di tempat keagungannya dia. Wayamsahu dhahrahu, sambil dielus-elus, ya, apa namanya? Diusap-usap ini pundaknya sama Abdul Muttalib. Dan anak-anaknya ngelihat semua. Bapaknya memperlakukan ya Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dan juga ada satu riwayat para jemaah sekalian. Datang dari Kandir bin Sa'id, anak abihi, dari bapaknya. Hajjatu fil jahiliyah, dia bercerita, suatu hari di masa jahiliyah, ana pernah naik haji. Jadi haji itu sudah ada dari zaman dulu para jemaah. Mereka sudah berangkat untuk ke tanah suci. Siapa di sini yang sudah naik haji? Coba angkat tangan, siapa aja? Coba. Sudah naik haji. Satu. Berapa sudah? Belum. Satu. Mantap, sudah. Belum. Sudah ya? Sudah naik haji? Belum. Siapa yang sudah naik haji? Pak Haji Dori sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Sisanya takut teriak ini para jamaah. Jadi tidak mau angkat tangan. Tidak masalah, Anda cuma tanya aja. Yang belum naik haji mudah-mudahan segera bisa naik haji. Allah mudahkan supaya bisa naik haji. Jadi mereka semua dikatakan dahulu, dari dulu sudah zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, mereka sudah berangkat ke Mekah untuk naik haji, untuk beribadah tawaf di Ka'bah. Yang di sekitarnya kira-kira ada 360 berhala di sana. Dan masing-masing berhala itu punya spesialis.
Yang tidak punya anak suruh datang ke berhala ini. Yang tidak punya istri ini berhalanya, minta di sini. Yang seret kerjaan rezeki kurang datang ke berhala ini. Yang minta kesuburan tanaman apa segala macam minta hujan datang ke berhala ini. Masing-masing punya spesialis masing-masing. Mereka berbondong-bondong datang ke Mekah. Katanya orang ini hajjatu fil jahiliyah, zaman jahiliyah ana pernah berhaji. Fa idza ana bi rajulin yartajifu yatufu bil bait. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kebingungan sambil tawaf di Ka'bah dan dia sambil berdoa, Rabbi rudda ilayya rakibi Muhammadan, Rabbidhu Rabbi wastani' indi yadan. Ya Allah, kata dia, kembalikan kepadaku hewan tungganganku dan Muhammad. Tolong ya Allah kembalikan kepadaku. Ini doa-doa seperti itu. Qala qultu man hadha? Bingung orang ini, akhirnya tanya-tanya siapa orang itu. Katanya orang-orang di Ka'bah yang ada di sekitaran Ka'bah itu Abdul Muttalib bin Hashim. Itu Abdul Muttalib bin Hashim. Zahabat iblun lahu fa arsala ibnu ibnihi faqad tubisa alaihi. Untanya hilang, terus dia nyuruh cucunya Muhammad ini untuk nyari. Jadi Abdul Muttalib itu tahu Nabi Muhammad ini pinter. Nabi Muhammad ini dikisahkan di kisah ini orang yang dari kecil sudah kelihatan cerdas. Kalau ada barang hilang disuruh cari ketemu barangnya. Dan pasti kembali. Di waktu itu sudah terlalu lama tidak balik-balik. Jadi tegang Abdul Muttalib. Sampai angkat tangan doa. Tolong. Ya wahai Tuhan, ya Allah tolong. Kembalikan kepadaku hewanku dan Muhammadnya juga. Walam yursilhu qattun fi hajatin illa ja'abi. Karena Nabi Muhammad tidak pernah disuruh kecuali pasti yang diperintahkan itu ada. Sama dia ditemukan. Apa perintah kakeknya dia kerjain dan dia dapatkan. Makanya semakin sayang Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW. Kata jalan Nabi SAW bil ibil. Dalam setelah kejadian itu datanglah Muhammad ini. Ya, jadi orang ini masuk Islam. Ini dia cerita dulu zaman jahiliyah. Dalam setelah itu datang Nabi Muhammad SAW sama bawa untanya. Faqala inni ya bunayya wallahi laqad hazintu alaika hadhihi al-marrah. Katanya kakeknya, wallahi wahai cucuku, kali ini aku benar-benar ketakutan dan sedih takut kehilangan Nabi Muhammad SAW. La yufariquni abadan. Dan mulai hari ini sudah kamu tidak boleh pergi-pergi lagi. Aku tidak akan nyuruh-nyuruh kamu lagi. Takut paman atau kakeknya Rasulullah hilang. Para jemaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya. 2 menit. Oke. Dalam masalah itu para jemaah sekalian, wa li 8 sanawati wa syahrain wa 10 ayyam min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah SAW beranjak umur 8 tahun lebih 2 bulan dan 10 hari kira-kira dari umurnya, tufiya jadduhu Abdul Muttalib, meninggallah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Wa ra'a qabla wafatihi ay yahada bil kafilati hafidihi ila ammihi Abi Talib syaqiq Abi. Dan dia memerintahkan kalau anak mati kasih tahu ke anakku Abu Talib, dia yang akan mengkafil, dia yang akan ngurus semua kebutuhannya cucuku ini. Dan tidak lama setelah itu meninggal kakeknya Rasulullah SAW dan dipiara sama siapa? Abu Talib. Kita lihat orang-orang tercintanya berguguran satu demi satu. Setelah 2 orang tua, memang kakek nenek yang paling sayang sama kita para jamaah. Ya mungkin paman masih ada lah. Ya dia lebih condong ke anaknya. Ya, dia punya anak juga. Tapi kalau kakek tidak bisa. Ya, kakek sama nenek itu sama kayak sama anaknya sendiri. Dan pun kakeknya 2 tahun. Dari 6 tahun ibunya meninggal, hanya 2 tahun Rasulullah menikmati kasih sayang kakeknya, yang menikmati kasih sayang cinta kakeknya yang luar biasa sama dia. Kakeknya orang dikenal, orang besar, punya uang, dipertimbangkan. Rasulullah menikmati itu 2 tahun aja. Dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun, tidak lama setelah itu ditinggal sama kakek. Habis orang tuanya Rasulullah satu-satu, tersisa sekarang pamannya dan Abu Talib yang ditunjuk dari kalangan pamannya yang masih hidup
Yang masih hidup kira-kira ada Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Ini yang masih hidup. Mungkin ada yang lain-lain, wallahu alam. Tapi yang jelas, ini 4 orang ini yang masih hidup sampai Rasulullah nanti diutus. Siapa? Abu Thalib, Abbas, Hamzah, sama Abu Lahab. Pamannya Nabi SAW. Dan bapaknya memerintahkan pegang Abu Thalib yang mengkafir. Padahal Abu Thalib itu miskin. Anaknya banyak, uangnya sedikit. Qalilul mal, katsirul iyal. Sedikit hartanya, keturunannya banyak. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita lanjutkan para jemaah sekalian apa yang kita bahas di kajian yang telah lalu. Kita sampai kepada perpindahan asuhan Rasulullah SAW, yang mana setelah kakeknya meninggal dunia, Rasulullah SAW di kafil atau diasuh oleh paman, yang mana dikatakan bahwasanya pada waktu itu kakek Rasulullah SAW berumur 82 tahun. Saat beliau sudah sekarat, sudah sakit, sudah detik-detik meninggal dunia, beliau mewasiatkan bahwasanya yang kelak akan melanjutkan kafil atau asuhan cucunya ini adalah anaknya, yaitu Abu Thalib, yang mana diketahui sudah kita bahas di kajian-kajian lalu, Abu Thalib ini salah satu paman Nabi yang seibu sama bapaknya Rasulullah SAW. Jadi Abu Thalib itu satu ibu sama Abdullah. Adapun yang lain, Hamzah, ya Abu Lahab, paman-paman Nabi yang lain itu beda ibu sama Abdullah, bapaknya Rasulullah. Adapun Abu Thalib itu satu ibu. Jadi yang paling sayang dari kalangan paman yang masih hidup itu ya Abu Thalib. Karena satu ibu sama Abdullah, jadi neneknya satu orang, satu nenek. Maka dari itu Abdul Muttalib memerintahkan anaknya Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diasuhlah Rasulullah SAW oleh pamannya, yang mana diketahui bahwasanya Abu Thalib itu adalah seseorang yang saling atau sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya, sering didapati beliau tidur bersama Rasulullah SAW, ya pergi selalu mengajak Rasulullah SAW, bahkan perjalanan berdagangnya pun selalu Rasulullah SAW itu diajak. Ya, saat pamannya pergi ke Syam, perjalanan jauh diajak Rasulullah SAW pergi ke Syam. Ya, anak kecil yang baru mau masuk ke dalam remaja, dari umur 8 tahun mulai, ya mungkin sudah SD kelas 1 kelas 2 SD kalau zaman sekarang, itu mulai diasuh sama pamannya, sering diajak sama pamannya untuk berdagang. Namun sayang, sebagaimana yang sudah Anda sebutkan tadi, bahwasanya pamannya ini miskin, ya tidak sama kakeknya yang mungkin banyak hartanya. Jadi Rasulullah SAW tahu diri, jemaah. Bukan mentang-mentang dia anak kecil, anak kan anak yatim, anak kan begini, anak kan begitu, dia nempel sama aminya, dia pegangan sama pamannya tanpa bekerja apa-apa. Kakek kan sudah nitipin sama kamu, jadi sudah tugasmu untuk mengkafil atau mengasuhku. Tidak ada, bukan seperti itu Rasulullah. Rasulullah tahu pamannya miskin, Rasulullah tidak tinggal diam. Anak yang masih berumur 8 tahun, 9 tahun ikut kerja bantu pamannya. Disebut kalau saya Nabi itu ikut bekerja membantu pamannya. Di antara pekerjaan Nabi adalah menggembala kambing. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al qadam. Tidaklah Allah mengutus satu nabi melainkan dia itu pasti mengembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta. Dan sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu juga dulu pernah mengembala kambing? Kata Rasulullah, na'am. Kuntu ar'aha, dulu aku ya mengembala kambing ala qararid ahli Makkah. Kambingnya bukan punya dia lagi. Kambingnya itu kambing orang dititip, tolong diasuh kambingnya, digembalai kambingnya, dikasih uang, dikasih upah Rasulullah SAW. Kerja jemaah. Bukan duduk-duduk di rumah menikmati pamannya yang capek, pamannya yang banting tulang, dia duduk, tidak. Rasulullah tahu diri, kerja. Dapat upah. Kambing pun bukan punya dia, bukan kambing pamannya. Dan Abu Thalib itu memang betul orang yang terpandang, tapi sayang dia miskin, ya ekonominya sangat parah, ya. Yang membuat Rasulullah SAW mengembala kambing. Dan juga Rasulullah SAW dari salah satu bukti beliau itu adalah pengembala kambing, diriwayatkan di sini dari Jabir bin Abdullah
Kata beliau, kunna ma'a Rasulullah SAW, dahulu kami ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, ya, najilil kibat, mencari akar-akar pohon siwak. Wa inna Rasulullah SAW, alaikum bil aswad, kata Rasulullah SAW, bilang ke sahabat-sahabatnya, sama Rasulullah disuruh cari, ayo kita cari akarnya, pohon yang bisa dipakai buat siwak. Kata Rasulullah, alaikum bis sawat, atau bil aswad. Kalian kalau mau yang bagus, cari yang warna hitam. Akarnya cari yang hitam. Fa'innahu atyabuhu. Karena yang hitam itu yang terbaik. Siwak yang gelap warnanya, yang hitam itu yang terbaik. Kaget para sahabat. Kok Rasulullah bisa tahu? Tidak akan ada yang tahu ini, melainkan dia kerjaannya pasti gembala kambing. Baru dia tahu itu. Jadi rahasia di balik siwak yang terbaik itu, yang tahu hanya para pengembala kambing. Makanya saat Rasulullah bilang alaikum bil aswad, kalian cari yang warna hitam, sahabat tanya, akun tatar al-ghanam, apakah engkau dulu ya Rasulullah pernah gembala kambing? Dijawab sama Rasulullah, wahal min nabiyin illa waqad ra'ah. Tidaklah setiap nabi melainkan dia akan mengembala kambing. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengembala kambing. Dan kita lihat, dijelaskan oleh banyak para ulama juga, yang kita tahu kisah-kisahnya, bahwasanya banyak dari kalangan para nabi dan rasul, atau semua para nabi dan rasul itu mengembala kambing. Contohnya Nabi Musa. Gimana ceritanya Nabi Musa yang dikejar sama Fir'aun, tapi Nabi Musa berhasil lolos karena habis pukul orang-orang yang mati, ketahuan, kabur Nabi Musa dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dia tidak pernah berpikir untuk kembali, karena kalau kembali dia tahu akan dibunuh sama Fir'aun. Dan memang Fir'aun cari salahnya Nabi Musa. Nabi Musa tinggal di sana dari kecil sampai besar, sampai kelihatan dia itu pro ke Bani Israel. Cuman karena diketahui sama orang-orang sampingnya Musa, ini anaknya raja Musa bin Fir'aun, katanya orang, Musa bin Fir'aun, anaknya Fir'aun, anak angkatnya Fir'aun. Ya, jadi, ya. Dan Fir'aun cinta sama Asia yang luar biasa sama Nabi Musa ini. Mau tidak mau Fir'aun menerima secara terpaksa masukan-masukannya Nabi Musa, terutama mereka yang menindas Bani Israel, dan Nabi Musa bilang, sudah, stop, tidak usah tindas terus Bani Israel. Jadi kelihatan, karena kulitnya sama Bani Israel. Adapun grupnya Fir'aun kulitnya beda. Jadi Fir'aun itu tahu Musa ini grupnya sana. Tapi karena sudah terlanjur masuk ke sini, sudah diiyakan, dirawat sama istrinya sampai besar, pinter Nabi Musa, kuat, dibilang anaknya Fir'aun, ya orang-orang bala tentaranya Nabi Musa takut lah sama Nabi Musa. Dan sekarang Bani Israel sudah mulai merasa ada yang bela. Kita ini misanannya Musa, saudara ibunya Musa kita ini. Ya karena Nabi Musa kulitnya sama mereka. Dibilang masih family. Jadi sudahlah, jangan ganggu kita. Fir'aun itu sudah naruh. Kita bikin salah, anak habisin. Tidak mungkin tahu-tahu ngusir orang tidak ada salah, kan tidak mungkin. Dicari salahnya memang sama Fir'aun. Subhanallah terjadi. Ya, dan ini juga disebutkan sebagaimana yang tadi kita bahas, asyadun nasi bala'an al-anbiya wassalihun. Berat-beratnya cobaan itu dialami sama para nabi dan orang-orang soleh. Fal-amsal dan yang semisalnya. Ya, Nabi Musa diuji sama Allah. Ya, mukul orang, ya Allah, tidak seberapa pukul orang, langsung mati orangnya. Nabi Musa pun kaget. Saya tidak niat bunuh, ini kerjaannya setan. Dia langsung bertobat kepada Allah. Cuman dia udah bikin salah. Orang sudah ngerasa ini kerjaannya Musa. Tapi kata Fir'aun, kalau kalian bisa datangkan bukti, ana hukum, ana habisi Musa. Tapi tidak ada bukti. Semuanya tutup mulut. Kejadiannya siang bolong, tidak ada orang lihat. Subhanallah, di keesokan harinya ketemu sama orang yang sama, Bani Israel berantem lagi sama tentaranya Fir'aun. Oh, kata Musa, memang ente tukang berantem berarti. Bani Israel ini. Dia takut, akhirnya dia bilang, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil, ya Musa, apakah kamu mau bunuh anak seperti kamu bunuh orang kemarin? Ketahuan akhirnya. Akhirnya Nabi Musa kabur ke Madian. Jauh sana.
Sampai dikatakan dari saking laparnya Nabi Musa ini perutnya sudah nempel ke punggungnya di belakang. Dari saking kosong sudah tidak tahu mau makan apa. Lidahnya sudah hijau semua karena makanin daun. Akhirnya ketemulah sama orang soleh yang ada di situ. Dibilang katanya namanya Syuaib, tapi ini bukan Nabi Syuaib. Macam-macam riwayat. Akhirnya Nabi Musa disuruh gembalain kambingnya mereka. Sebagai upah pernikahannya, dinikahin sama bapak tua ini sama putrinya, bahkan sama dua putrinya dinikahkan. Upahnya apa? Disuruh kerja 8 tahun. Kata mertuanya, kalau kamu mau sempurnakan 10 tahun maka itu lebih baik. Sama para sahabat ditanya ke Rasulullah, Nabi Musa pilih yang 8 apa yang 10? Dijawab sama Rasulullah, tidaklah Nabi dikasih pilihan, melainkan pasti milih yang paling bagus. Jadi ambil yang 10 tahun Nabi Musa. Apa ini? Gembala kambing. Dan ada hikmahnya para jemaah sekalian, subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok orang-orang para nabi ini hampir semuanya gembala kambing? Disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya adalah untuk mengajarkan tawadhu. Kita kalau gembala kuda, gembala unta, ada kesombongan para jemaah. Ya, oh ini unta. Gembala kambing apa yang mau disombongin jemaah? Tidak bisa. Kalau orang gembala unta, gembala kuda, dia bisa menyombong-nyombongkan dirinya, bisa. Tapi kalau orang yang mengembalakan kambing, sulit bagi dia untuk menyombongkan dirinya. Maka dari itu, dikatakan oleh para ulama, mengembalakan kambing ini mengajarkan seseorang untuk tawadhu dan menjauhkan dari sifat kesombongan. Ya, yang mana dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam pengembalaan unta dan kuda itu ada kesombongan, ada fakhar. Adapun mengembala kambing di dalamnya ada sifat tawadhu. Ya, poin yang kedua para jamaah sekalian, kenapa ya, kok para nabi semua itu mengembalakan kambing? Alasannya atau hikmahnya adalah menunjukkan perhatian terhadap hewan yang lemah, itu kambing. Kambing ini hewan yang lemah para jamaah sekalian. Perlu penjagaan ekstra. Ya. Kalau datang serigala, dia diambil sama serigala, kambingnya tidak bisa lawan. Jadi perlu penjagaan yang ekstra. Lain sama kuda, dia bisa lawan, bisa ditendang sama dia. Ya, kalau ada orang musuh yang mau menerjang, kuda bisa lari, larinya kencang. Kalau kambing tidak bisa. Itu alasan yang ketiga atau alasan yang kedua, karena ini menunjukkan perhatian kepada hewan, harus fokus untuk menjaga ini sebagaimana kelak Rasulullah atau seorang Rasul akan fokus untuk membimbing umatnya. Yang ketiga, jenis kambing itu ada bermacam-macam kata para ulama, ada yang jina, ada yang liar, ada yang taat, ada yang tidak taat. Sama seperti para manusia, kelak para nabi dan rasul akan menghadapi orang-orang yang bertipe-tipe. Jadi diajarkan dari awal untuk mengembala kambing supaya jiwanya mampu untuk meredam ini. Yang keempat, menumbuhkan sikap mandiri dan tidak bergantung kepada orang. Ya, Nabi sejak kecil sudah mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Pegang kambingnya orang, amanat, pegang ya, titipannya orang, usaha, ya, mandiri. Ini salah satu hikmahnya kenapa Nabi dan Rasul mengembala kambing. Yang kelima adalah selain mandiri, ini semua bukti bahwasanya Nabi itu juga bekerja. Nabi juga bekerja mencari nafkah, punya harga diri para jamaah sekalian. Menjaga harga diri, marwah dari Nabi itu sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengembala kambing. Dan yang selanjutnya kita pindah ke tragedi atau kisah yang lain, yang mana kisah ini saat terkenal para jemaah sekalian, dikenal dengan kisah
pendeta Buhairah. Ya, mungkin kalau kita tahu, ada yang pernah dengar di sini, ya, ada yang namanya pendeta Buhairah. Siapa pendeta Buhairah ini para jamaah sekalian? Ya, disebutkan bahwasanya kisah ini kisah yang sangat penting karena sering dijadikan dalil oleh orang-orang Nasara untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kisahnya dahulu, paman Nabi SAW Abu Talib yang sangat mencintai Nabi dan menjadikan seakan-akan Nabi itu sebagai anaknya sendiri, yang membuat dia kemana kalau dia pergi selalu diajak Rasulullah SAW. Dan seketika atau pada waktu itu, saat Rasulullah masih umur belasan tahun, pamannya mengajak Nabi berdagang di Syam. Yang mana pada waktu itu di Syam notabene orang-orang beragama apa? Nasrani. Banyak pendeta-pendeta di sana. Ada seorang pendeta di sana yang terkenal namanya Buhairah, di satu tempat namanya Basra di Syam. Yang mana pada waktu itu di sana dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan di situ juga banyak pendeta-pendeta. Dikisahkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Abu Talib pergi ke negeri Syam membawa Nabi Muhammad SAW beserta sejumlah orang yang sudah tua dari kalangan Quraisy untuk berdagang. Saat mereka sampai di tempat yang dekat dengan Buhairah, dekat dengan pendeta tersebut, mereka berhenti untuk beristirahat. Dan unta-unta mereka diikatkan. Oh, unta mau istirahat, diikat untanya, mereka mau istirahat di situ. Tak lama setelah itu, pendeta ini keluar dari rumahnya menemui mereka. Menemui gerombolan dagangnya Abu Talib, yang mana di situ ada Rasulullah SAW. Ya. Padahal para jamaah sekalian, sebelumnya para pendeta ini tidak pernah keluar menemui meskipun mereka sering lewat di tempat tersebut. Jadi tidak mungkin ceritanya, bukan adatnya seorang pendeta datangin tamu yang datang berdagang, tidak ada. Tapi hari itu ada keanehan. Pendeta ini katanya keluar dari rumahnya menemui rombongannya Abu Talib. Saat rombongan Abu Talib sedang sibuk membereskan unta-untanya, sang pendeta pun masuk ke sela-sela mereka. Lalu sang pendeta bertemu dengan Nabi dan memegang tangan Nabi sembari berkata, inilah pemimpin seluruh alam semesta. Ini adalah Rasulullah, pemimpin seluruh alam semesta. Allah mengutus dia sebagai rahmat semesta alam. Orang-orang Quraisy kemudian berkata kepada sang pendeta, bagaimana engkau tahu hal demikian? Maka apa engkau mengatakan anak kecil ini akan menjadi pemimpin alam semesta? Maka dia bersama si pendeta, tatkala kalian pergi menuju ke sini, tidak ada satupun pohon dan batu pun kecuali sujud kepadanya. Dan saya mengetahui bahwa dia seorang nabi karena adanya tanda kenabian di bawah pundaknya, semacam tai lalat besar yang ada rambutnya. Kemudian sang rahib pulang, membuat makanan untuk mereka. Mereka melihat sebuah bayangan di bawah pohon yang bisa dijadikan sebagai tempat bernaung. Jadi mereka duduk itu di bawah pohon, bernaung di bawah pohon. Pulang pendetanya bikin-bikin makanan, dianterin ke mereka. Tiba-tiba bayangan pohon berpindah kepada Nabi dan menaungi. Jadi Nabi mungkin tidak cukup untuk duduk di bawah naungan itu, agak keluar dari naungan, tahu-tahu pohon itu gerak jamaah. Bayangan pohonnya bergerak, nutupi Nabi Muhammad SAW. Tak lama setelah itu para jamaah sekalian, yang mana pada waktu itu kabar diutusnya Nabi di Syam sama orang-orang Romawi sudah tercium. Jadi mereka itu suka ngutus tentara-tentara untuk ngecek nih kalau ada kabilah-kabilah Arab datang untuk berdagang, dicek nih, takut mereka bawa tuh nabinya. Dan kalau ada nabinya, semua mereka mau dibunuh. Subhanallah, dalam masalah itu tiba ada 7 orang pasukan Romawi. Tugasnya ya mau kalau ada aneh-aneh sama dia mau dihabisi. Kayaknya mereka dengar ada nabi ini datang ke sini mampir. Akhirnya didatangi sama pendeta ini, orang-orang Romawi ini, tentara Romawi ini. Kenapa kalian ke sini? Kata pendeta,
Kata mereka, kami mendengar bahwasanya akan ada seorang nabi yang muncul di bulan ini dan dia akan melewati jalan ini. Subhanallah. Jadi terdengar sudah di Syam nih, nabi bakal datang. Karena itulah kami bermaksud mencari nabi tersebut, kata tentara-tentara itu. Setiap sudut jalan telah diutus orang untuk mencari nabi tersebut. Akhirnya pendeta Buhairah berkata kepada pasukan, jika Allah menghendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Maka berbaiatlah kepada nabi tersebut jika ia telah muncul. Jadi pendeta tidak kasih tahu bahwasanya ini nabi, cuma ngomong-ngomong seperti itu saja lalu ditinggal. Di akhir hadis ini dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, sang pendeta terus mengingatkan agar tidak membawa Muhammad ke negeri Romawi. Hal ini menyebabkan Abu Thalib memulangkan Nabi bersama dengan Abu Bakar dan Bilal dikirim pulang ke Mekah. Timbul ada keanehan di hadis ini. Makanya hadis ini dibilang hadisnya dhaif. Salah satu kedhaifannya yang pertama di hadis ini ada Abu Bakar dan Bilal. Mana Abu Bakar? Rasulullah masih umur 12 tahun. Kok sudah muncul Abu Bakar? Bilal lagi, siapa Bilal? Mungkin belum lahir Bilal. Rasulullah masih umur 12 tahun. Bilal itu nanti sudah Rasulullah diutus baru ada Bilal. Ini disebut di hadis ini sudah ada Abu Bakar dan Bilal disuruh pulang Rasulullah sama pamannya karena pamannya takut Rasulullah dibunuh sama orang-orang Romawi. Nyebut ada Abu Bakar dan Bilal. Di sini kena hadis ini bahwasanya ini hadis dhaif. Terus ada kata-kata naungan bisa pindah atau geser naungannya begitu. Ini juga sesuatu yang dianggap dhaif disebutkan di sini oleh Imam Az-Zahabi, salah satu ulama Syafi'iyah dari para kalangan ahli hadis. Hadis tersebut adalah hadis yang palsu, ya, dengan membawakan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya kepalsuan hadis ini sangat jelas. Ya, ada sebagian yang bilang hadisnya dhaif, ada yang bilang hadisnya palsu. Jadi sangat gampang para jamaah sekalian untuk membantah itu. Ya, kenapa orang-orang Nasrani ini sering ngomong seperti itu, bawa hadis ini? Kenapa? Mereka itu mau bilang bahwasanya syariat Islam itu hasil dari percakapan Rasulullah sama pendeta Buhairah. Yang cuma ketemunya hitungan jam saja. Jadi ceritanya Rasulullah dikasih makanan, terus diundang makan sama pamannya, ketemu sama pendeta, ngobrol-ngobrol sama pendeta, dikasih tahu ilmu sama pendeta, ya itu yang dijadikan acuan sebagai agama Islam. Katanya orang-orang Nasrani begitu. Jadi agama antum ini semua, Islam ini, itu dari pendeta, dari kita, kata orang Nasrani. Bantahan yang pertama adalah hadisnya dhaif. Bahkan ada yang bilang palsu hadisnya. Bantahan yang kedua, gampang. Kalau memang ajaran Islam ini dari pendeta, kenapa antum tidak masuk Islam? Kan dari antum katanya. Kalau memang asalnya dari situ, kenapa kok tidak antum masuk Islam? Toh kan dari antum juga. Kok sama antum dimusuhi? Itu kisah singkat tentang pendeta Buhairah. Lalu terjadi para jamaah sekalian, ada kejadian namanya Haliful Fudul, mana ada seorang pedagang dari negeri Yaman ya didolimi sama salah seorang di Makkah. Ya bilang mau tukeran barang dagangan karena zaman dulu berdagang bukan hanya pakai uang saja, tapi barter ya. Saya punya barang, kamu punya barang, ayo kita tukeran. Nah ini orang ini datang bawa barang bagus, bilang mau ditukar sama satu barang, ternyata ditipu. Teriak-teriak dia di Makkah, saya ditipu. Akhirnya orang Makkah ini semua kumpul jemaah. Pembesar-pembesarnya untuk mengurus masalah ini. Ya, jangan sampai di Mekah ada kejadian lagi seseorang mendolimi seseorang seperti ini. Ini kejadian bagus sampai Rasulullah mengatakan ya, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an. Aku pernah menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jad'an halifan. Satu perjanjian ma ahabbu anna li bihi humrun. Yang mana aku tidak mau kehadiranku di situ ditukar sama unta merah. Dari saking Rasulullah itu senang ada di situ, undangan ini, acara ini, kalau ana disuruh jangan datang, ana tidak mau. Meskipun ana dikasih unta merah, ana tetap akan datang. Ana tidak mau. Paham jemaah sana? Jadi Rasulullah itu ingin hadir di situ, dan Rasulullah senang hadir di situ. Kenapa? Karena kebaikan. Tidak boleh mendalimi orang. Ini situ kebaikan. Kalau
aku disuruh pilih mau dapat dikasih unta merah atau tidak usah hadir dalam acara ini, kata Rasulullah, ana lebih memilih untuk hadir di acara ini. Ana tidak peduli sama unta merah ini. Karena ini pertemuan yang sangat penting. Walau ud'a bi fil Islam la ajabtu. Bahkan kalau aku diundang, setelah aku diutus menjadi Nabi dan Rasul, setelah aku dakwahkan Islam, ana diundang, ana datang, kata Rasulullah SAW. Karena ini satu kebaikan, Rasulullah mau hadir di situ. Abdullah bin Jad'an, ini orang yang terkenal para jamaah sekalian, orang dermawan, suka ngasih makan orang, orang kaya raya, sedekah luar biasa. Tapi sayang, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahal dzalika nafi' ya Rasulullah? Atau fahal dzaka nafi'uhu? Ya Abdullah bin Jad'an itu dulu begini-begini, dia masih sedekah, kasih orang miskin, tali silaturahmi, open house, makan rame-rame. Apakah itu berguna buat dia ya Rasulullah? Kata Aisyah. La yanfa'uhu, tidak ada gunanya buat dia. Kenapa? Innahu lam yakul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Dia tidak pernah bilang seumur hidup dia, ya Allah ampuni dosa-dosaku kelak di hari kiamat. Dia tidak masuk Islam maksudnya. Tidak ada gunanya buat dia semua amal solehnya. Dan ini keistimewaan agama kita para jamaah sekalian. Bahwasanya jika mereka semua masuk Islam, kebaikan-kebaikan mereka itu dibawa semua sama mereka. Kita lihat baiknya agama Islam. Keburukannya gugur, kebaikannya dibawa, lanjut jalan. Bukan nol, bukan. Orang yang sudah biasa di zaman sebelum masuk Islam berbuat kebaikan, saat dia masuk Islam, dosanya dia sama Allah dijadikan nol, amal solehnya sama dia dibawa. Allah SWT berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah mereka itu terlarang dari diterimanya amalan-amalan mereka, nafkah-nafkah mereka, melainkan hanya karena mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkenal juga ada salah seorang sahabat dulu yang dahulu di jahiliyah, tapi dia masuk Islam akhirnya. Namanya Hakim bin Hizam, orang yang dermawan, yang membebaskan 100 budak kurang lebih, membagi-bagi 100 ekor unta disembelih, dibagi-bagi dagingnya untuk kasih makan orang fakir miskin. Beliau suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, gimana dengan kebaikan-kebaikan kue Rasulullah di zaman jahiliyah? Kata Rasulullah SAW, aslamta ala ma asabta min khairin ya Hakim. Ya, engkau masuk Islam dengan apa? Dengan kau membawa kebaikan-kebaikanmu, wahai Hakim yang telah lalu. Masuk Islam dibawa semua kebaikannya, keburukannya semua dibuang. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini juga terdapat ya, dari haliful fudul, perkataan Rasulullah tadi, kalau ana diundang sedangkan sudah masuk Islam, ana akan datang, kata Rasulullah. Ini bukti ya, bahwasanya katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, annal musyrikin wa ahlul bidah wal fujur wal bughat wal zalama, para orang-orang musyrikin, para ahlul bidah, orang-orang fajir ahli maksiat, orang-orang sudah melampaui batas, orang-orang yang suka buat kezaliman, idza talabu amran yu'adzimuna fihi hurmatan min hurmatillah. Jika mereka mengundang, jika mereka meminta sesuatu, berharap sesuatu yang di dalamnya terdapat mengagungkan batasan-batasan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ujibu ilaihi wa'tu, didatangi undangannya dan diberikan apa yang mereka mau. Kita yang sudah ngaji jangan terus mentang-mentang ini pelaku maksiat. Lihat dulu tuh dia maunya apa. Dia mau ngajak kebaikan, tak boleh ada kezaliman di kampung ini, harus begini, ikut peraturan yang baik, tak boleh saling mendolimi satu dengan yang lain. Gak masalah ikut, itu kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah bilang. Siapapun orangnya, orang musyrik, orang zalim, orang kafir, kalau mereka menginginkan kebaikan, di dalamnya terdapat mengagungkan kesucian Allah, menghargai agama Allah, mereka minta itu, kasih. Jawab. Adapun kalau kondisinya berbeda,
kita disuruh hadir acara-acara di dalamnya ada maksiatnya, di dalamnya berbau kezaliman, bikin perjanjian-perjanjian yang merugikan kaum muslimin, tidak boleh kita ikut campur di situ. Tidak boleh kita ikut serta dalam acara-acara seperti itu atau mengiyakan hal-hal seperti itu. Pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW beranjak dewasa, ya tambah umur, ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW berjumpa dengan jodohnya para jamaah. Yang mana kita tahu beliau berjodoh dengan Ibunda Khadijah bintu Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ketemu sama kakeknya Rasulullah masih nasabnya. Ya. Adapun Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Qusay punya anak Abdi Manaf sama punya anak namanya Abdul Uzza. Kakak adik ini Abdi Manaf sama Abdul Uzza. Dari Abdul Uzza cucunya sampai ke Khadijah, dari Abdi Manaf turun ke Rasulullah SAW, dua-duanya Quraisy. Kita lihat, Nabi adalah seorang yang terpandang, dikenal dengan akhlaknya yang luar biasa, dikenal dengan kakeknya, anaknya Abdul Muttalib yang mulia, tapi miskin. Nabi orang miskin, tinggalnya di pinggiran kota, sibuk ngurus kambingnya. Ada Khadijah, dikenal sebagai wanita yang suci, afifah, tahirah, dikenal wanita yang dipertimbangkan para jamaah sekalian. Orang kaya raya, ya, banyak yang ingin melamar Khadijah, namun sama Khadijah ditolak semua. Dan dikatakan Khadijah ini sudah pernah menikah 2 kali. Ya, sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, yang pertama nama suaminya adalah Atiq bin A'id al-Makhzumi. Atiq bin A'id al-Makhzumi meninggal dunia, mati suaminya Khadijah. Nikah lagi namanya Abu Halah Ibnu Nabash At-Tamimi, meninggal juga, bawa anak 1 laki dari suami yang kedua. Jadi saat Khadijah nikah sama Rasulullahnya bujang, Khadijahnya janda, punya anak 1. Setelah yang 2 ini para jamaah sekalian, meninggal suaminya yang kedua, Khadijah menutup diri dan tapi Khadijah bukan wanita yang kerjaannya cuma di rumah, bukan. Yang tidak menghasilkan, bukan. Khadijah punya anak 1, dia harus menghidupkan anaknya, dia kerja. Businessman, wanita yang dipertimbangkan sama orang-orang, uangnya banyak, pinter dia. Gimana cara kerjanya? Dia mempekerjakan para pemuda untuk menjual barang dagangannya dengan sistem murabahah. Khadijah yang punya modal, Khadijah yang punya barang, dititip barangnya ke pemuda-pemuda yang direkomendasikan ini orang yang jujur dan amanah. Bawa barangnya, jual, hasilnya nanti bagi 2. Itu kerjanya Khadijah. Diputar terus hartanya sama dia. Tambah banyak. Orang kaya raya, luar biasa. Sampai akhirnya ia mendengar ada seorang pemuda yang sangat mulia diberi julukan Al-Amin, sama kayak masjid ini. Masjid Al-Amin. Dia dengar ada orang luar biasa, anak muda. Umur 25 tahun kira-kira. Jomblo. Amanat luar biasa. Yang mana kita tahu para jamaah sekalian, Rasulullah dikenal Al-Amin. Dititipi kambing orang, dijaga sama dia. Meskipun upahnya tidak seberapa, tidak pernah ada masalah. Tersebar sudah di kalangan orang-orang, ini orang amanat, kalau mau titip barang titip ke dia. Cuman Khadijah bukan wanita yang bodoh. Rekomendasi dari orang yang dia terima, yang dia dengar, dia tidak secepat itu percaya, tidak. Kalau zaman sekarang cepat-cepat percaya, oh udah deh orang baik deh, bismillah deh, daripada nak nikah, udah akhirnya dinikahin. Tidak taunya ditipu jemaah.
Sebelum nikah soleh, sudah nikah toleh. Sudah nikah 1-2 tahun, putar balik semuanya. Akhirnya Khadijah menyelidiki, apakah benar apa yang dikatakan sama orang-orang? Yang mana kita tahu para jamaah sekalian, di zamannya Umar bin Khattab ada seseorang yang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini ada perlu mau tanya, ini orang ribut, ada masalah antara seseorang, perlu saksi. Masalahnya perlu saksi. Yang akan bersaksi ini perlu rekomendasi, ini orang jujur atau enggak? Ditanya sama Umar bin Khattab, ada yang kenal sama orang ini? Diam semua. Siapa yang kenal sama orang ini? Yang berani menjamin orang ini? Akhirnya ada yang ngacu. Saya wahai ana, wahai Amirul Mukminin, ya, apakah kamu kenal sama orang ini? Iya, ana tahu, kata dia. Katanya Umar bin Khattab, ana la arifuka, aku tidak tahu sama kamu. Wa la yadurruka annani la arifuka. Ya. Aku tidak kenal sama kamu, tapi tidak masalah. Akhirnya Umar masih tanya sama dia. Kata Umar, apakah orang ini tahu-taunya itu gimana? Kata Umar. Ditanya sama Umar, bi'i syai'in ta'rifu. Kamu tahu orang ini gimana? Qala bil adalah wa thiqah. Kata orang ini orangnya adil, orangnya baik, orang thiqah, orang jujur. Kata Umar, huwa jaruka. Apakah dia tetanggamu? Al-adna ta'rifu lailahu wa naharuh. Dia tetanggamu yang kamu tahu keluar masuknya, siang malamnya dia. Tetangga sebelah rumahmu yang dekat sama kamu sehingga kamu bisa lihat orang ini setiap hari. Kata dia, tidak, wahai mukminin. Yang kedua, fa'amala kami dirham wa dinar. Apakah dia pernah bermuamalah sama kamu masalah uang? Fulus. Nih. Orang itu bisa baik jamaah di masjid, sholat, ya matanya di atas mata, celananya di atas mata kaki, ada jenggotnya. Urusan fulus bisa belok dia. Bahaya ini jamaah. Ya sama Umar ditanya, apakah tetangga? Bukan. Urusan fulus gimana? Pernah kamu bermuamalah urusan dinar sama dirham? Yang membuktikan dia adalah orang yang wara, orang yang bertakwa. Dia lagi bilang tidak, karena tidak pernah urusan uang sama dia. Ini para jamaah. Ya betapa banyak ikhwah kita sudah ngaji, ya urusan uang bodoh-bodohan. Utang enggak dibayar. Apalagi barang orang dibawa kabur. Beli motor baru, beli mobil, utangnya orang nanti. Tunggu mati biar warisannya nanti dibagi untuk bayar utang mungkin. Sudah ngaji, sudah tahu haknya orang, tapi dolimi orang. Matlul ghani dzul, kata Rasulullah, orang yang mampu tidak bayar dzul. Ini muamalah keseharian. Ditanya sama Umar, gimana muamalah kamu urusan uang? Gimana wahai mukminin? Fasahaba bis safar, alladhi yastadillu biha ala makarimil akhlaq. Apakah kamu pernah nemenin dia safar? Bermalam kamu berjalan bersafar? Yang mana membuat kamu bisa tahu akhlak orang ini? Tidak, wahai Amirul Mukminin. Ditanya tiga-tiganya, dia bilang tidak semua. Katanya Umar, ikan balas ta'rifu, berarti kamu tidak kenal sama dia. Jangan sok mau jamin. Kamu tidak kenal sama dia. Kata Umar. Khadijah ini tidak bodoh. Katanya orang amanat. Ana mau ngetis nih. Bener nggak nih kata orang? Dia bukan tetangga ana, jadi tidak mungkin dia ana bisa tahu keluar masuknya dia, siang malam dia. Tapi masih ada dua lubang yang bisa mungkin ana tes, kata Khadijah. Dites mau urusan uang sama urusan safar. Akhirnya Khadijah titip barang. Titip diutus anak buahnya Khadijah namanya Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan. Kalau di Indonesia Maisarah perempuan ya, Pak. Kalau di Arab Maisarah laki-laki. Ya. Banyak nama-nama kalau di Indonesia itu seperti nama Ilham, ya laki-laki. Kalau di Arab perempuan.
Nama Iman di sini laki-laki, kalau di Arab perempuan. Ini namanya Maisarah. Diutus Maisarah ini pembantu ya tangan kanannya Khadijah, diutus untuk berangkat sama Muhammad bawa barang. Berangkat jamaah berhari-hari bawa barang sampai akhirnya datang dari Syam. Ya, ini berangkat ke Syam bawa barang. Dites nih sama Khadijah, bener dah. Dia mau dengar dari anak buahnya nih, gimana perjalananmu sama dia. Subhanallah, datang jamaah dari Syam, dibuka sama Maisarah. Dan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Apa kata Maisarah? Apa? Nabi ini seperti apa? Insya Allah kita jelaskan di kajian yang akan datang. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa dijelaskan para jamaah. Jamnya ini sudah kebablasan kayaknya jamaah, minta maaf. Sampai 8:30. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.